Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran yang ada di kelas 8. Yang pertama, kita akan menjelaskan di bab 2 mengenai membuat iklan, slogan, dan poster yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh saudari saya, Fadila Febriati. Kepada Fadila Febriati, saya persilakan. Baik, terima kasih Ketua. Saya akan menjelaskan materi di bab 2. Ada 4. Yang pertama menulis slogan, yang kedua membuat poster, yang ketiga membuat iklan, dan keempat menulis kalimat persuasif dan imperatif dalam gambar itu. Yang pertama menulis slogan. Menurut KBBI, slogan memiliki 2 arti. Yang pertama, perkataan atau kalimat yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Seperti Solo Berseri, artinya bersih, sehat, indah, dan rapi. Yang kedua, pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek dan mudah diingat untuk menjelaskan kumpulan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Jadi, slogan ini memiliki pengertian yang cukup luas cakupannya. Contoh kalimat slogan itu orang bijak, taat pajak. Nah, sebuah iklan terkadang juga mengandung slogan. Contoh slogan yang sering kita jumpai di televisi seperti iklan tolak angin. Slogannya itu orang pintar minum tolak angin. Dan yang kedua, iklan susu dengkal itu aku dan kau suka dengkal. Materi kedua adalah membuat poster. Dalam sebuah iklan kadang ditampilkan dalam bentuk poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Kita dapat menemukan contoh poster yang ditempel di terminal, stasiun, dan tempat-tempat umum lainnya. Ukuran poster ini bervariasi, ada yang kecil dan ada juga yang besar. Informasi yang disampaikan dalam poster beragam, seperti contohnya poster festival musik di sekolah. Dan ada yang ketiga itu membuat iklan. Menurut KBBI, iklan merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau berita. Ada 4 langkah dalam membuat iklan. Yang pertama, kenali keunggulan produk yang diiklankan. Jika membuat iklan, cantumkan daftar keunggulan produk tersebut. Dan yang kedua, tentukan konsumen produk. Saat Anda mengenalkan suatu produk, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti konsumen dan rancang kalimat-kalimat iklan sesuai dengan konsumen yang dituju. Dan ciri yang ketiga yaitu tentukan unsur-unsur yang ada dalam iklan. Sebuah iklan memiliki 4 unsur, yaitu tulisan, gambar, suara, dan gerak. Jika kita membuat iklan cetak, iklan hanya terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Dan tentukan juga kalimat dan gambar yang digunakan dalam iklan tersebut. Ciri yang keempat, tentukan pesan yang hendak ditampilkan pada iklan. Sebelum membuat sebuah iklan, tentukan terlebih dahulu pesan yang hendak disampaikan. Pesan ini ditampilkan melalui kata dan kalimat. Materi yang keempat adalah menulis kalimat persuasif dan imperatif dalam gambar iklan. Sebuah iklan biasanya menggunakan kalimat imperatif dan persuasif. Menurut KBBI, kalimat imperatif adalah kalimat yang menyatakan larangan atau pengharusan melaksanakan perbuatan. Ciri-ciri dari kalimat imperatif ini ada 4. Yang pertama, membuat tokoh atau pelaku dihilangkan. Subjek tokoh atau pelaku dihilangkan. Dan yang kedua, menggunakan kalimat peringkas, permintaan, ajakan, harapan, larangan, dan kalimat halus. Dan yang ketiga, diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya. Dan ciri yang keempat, diucapkan menggunakan intonasi ini. Contoh kalimat imperatif adalah buanglah sampah pada tempatnya. Untuk kalimat persuasif, pengertiannya adalah kalimat yang bersifat membujuk secara halus. Tujuannya supaya orang membujuk menjadi yakin. Ciri-ciri dari kalimat persuasif ini ada 4 juga. Yang pertama, mempengaruhi pembaca, pendengar, dan penonton. Yang kedua, menggunakan terlihat karena menarik dan menyentuh. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, menggunakan kata-kata ajakan, larangan, dan peringatan yang halus seperti ayo, mari, segera, dan perbaikan. Contohnya yaitu ayo disiplin menjaga kesehatan.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Komite. Terima kasih kepada saudara Fatima Febriadi yang telah menjelaskan kepada kita semua tentang bab 2 tadi yang sangat jelas dipaparkan. Kemudian kita lanjut pada bab berikutnya, bab 3, menuliskan artikel ilmiah populer yang akan dijelaskan oleh saudari saya Mega Virginia. Kepada saudari Mega, saya persilakan. Baik, terima kasih. Pada bab 3 ini kita akan membahas 3 subtopik. Yang pertama adalah mengenal artikel ilmiah populer, yang kedua adalah memahami ciri-ciri artikel ilmiah populer, dan yang ketiga mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Subtopik yang pertama, saat kalian membaca koran atau majalah, kalian mungkin akan menemukan artikel-artikel tentang kehidupan situasi atau hasil penelitian tentang hubungan hewan. Artikel-artikel itu menyajikan beragam informasi yang benar dan di atas seputar topik yang akan diangkat. Tidak jarang, artikel-artikel itu menyertakan gambar dan grafik untuk melengkapi informasinya. Pada subtopik yang pertama ini, kita akan membaca salah satu contoh artikel ilmiah dengan judul Sekolah Inklusi. Baik, dalam penulisan karya ilmiah perlu kita ketahui bahwa kita juga harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, setelah membaca artikel ilmiah yang telah ditampilkan sebelumnya, selanjutnya kita akan belajar kata. Ada beberapa kata yang terdapat dalam artikel sekolah inklusi. Yang pertama adalah psikolog, yang berarti ahli psikologi atau ahli kejiwaan. Yang kedua adalah respect, yang berarti memberikan rasa hormat atau menunjukkan rasa peduli. Dan yang ketiga adalah inklusi, yaitu kegiatan mengenai peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler atau sekolah umum. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari teks artikel ilmiah populer. Untuk mengetahui beberapa kata yang menjadi konsep atau teori dalam teks artikel ini, kita dapat menyimak beberapa arti kosakata berikut. Yang pertama, artikel. Artikel itu berarti karya tulis. Selanjutnya adalah ilmiah, yang artinya bersifat ilmu atau mengandung ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah populer, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, yaitu menjadi paham. Berdasarkan penelitian tersebut, kalian dapat mengambil kesimpulan bahwa artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Artikel ilmiah populer pada umumnya diterbitkan di masa media cetak maupun media elektronik atau web. Selanjutnya adalah contoh karya ilmiah populer yang berjudul Fasilitas Sekolah untuk Peserta Didik Difabel. Dalam teks fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel, kalian menemukan kata-kata yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Contohnya yang pertama adalah krukan, yang berarti tongkat penyangga untuk membantu jalan. Dan yang kedua adalah ramp, yang berarti jalur yang tingkat kemiringannya sangat landai. Baik, selanjutnya subtopik yang kedua, memahami ciri-ciri artikel ilmiah populer. Artikel berjudul Fasilitas di Sekolah untuk Peserta Didik Difabel yang kalian baca merupakan artikel ilmiah populer. Artikel seperti ini membahas sebuah topik dengan data yang lengkap dan benar. Penulisan artikel ilmiah bertujuan untuk menjelaskan sebuah ide atau gagasan yang disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Hal akhir yang diharapkan penulis artikel adalah agar pembaca memahami gagasannya. Sebuah artikel ilmiah populer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada pendapat penulis. Pendapat merupakan sudut pandang atau penilaian penulis tentang suatu hal. Yang kedua ada bukti. Bukti adalah pernyataan yang diikuti bukti-bukti yang mendukung pendapat penulis. Yang ketiga ada alasan. Alasan berupa penjelasan tentang persyaratan atau pernyataan yang diikuti. Sebuah artikel ilmiah populer kadang disertai dengan keterangan ilmiah. Yang keempat adalah bahasa mudah dipahami. Artikel ilmiah populer menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami.
Populer di sini berarti disukai karena mudah dipahami. Oke, selanjutnya kita membaca artikel ilmiah populer yang berjudul Interaksi Peserta Didik Difabel di Sekolah Indonesia. Dalam teks tersebut, kalian menemukan kata-kata yang berkaitan dengan topik. Kata-kata itu yang pertama adalah mental, yang berarti yang bersangkutan dengan watak atau batin manusia. Yang kedua adalah intelektual, yang berkaitan dengan kecerdasan, berakal, dan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah sinergi, bergabung atau bersama-sama. Yang keempat adalah interaksi, berhubungan baik atau hubungan yang saling mempengaruhi. Subtopik yang ketiga adalah mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel yang berbeda. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa sebuah karya ilmiah populer mengandung pendapat atau opini penulis dan bukti-bukti yang mendukung pendapat tersebut. Pada umumnya, kalian dapat dengan mudah mengenali sebuah pendapat karena mengandung kata-kata kunci seperti menurut saya pikir, seharusnya, sebaiknya, dan selayaknya. Namun, tidak semua opini atau pendapat didahului dengan kata-kata tersebut, sehingga pembaca perlu jeli mencermatinya. Sebuah artikel ilmiah populer mengandung fakta dan opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini diartikan sebagai pendapat, pikiran, atau pendirian. Fakta bersifat objektif, sedangkan opini bersifat subjektif. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Yang pertama, jenis-jenis dari fakta. Yang pertama adalah hal atau keadaan peristiwa dan kenyataan yang benar-benar ada. Yang kedua dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga disertai dengan data berupa angka, tanggal, nomor, foto, video, dan bukti pendukungnya. Dan yang keempat, informasi tetap dan tidak berubah-ubah. Sedangkan opini yang pertama adalah pendapat atau tanggapan seseorang. Yang kedua belum tentu disetujui oleh semua orang dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga dinyatakan dengan kata relatif, kira-kira, menurut, berpendapat, dalam, seperti pandangan dan perkiraan. Yang keempat, informasinya berubah-ubah, dan yang kelima bersifat subjektif. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi. Baik, sekarang terus dari berikutnya yang akan menjelaskan kepada kita semua mengenai sebab yang ada di dokumenter ini, mengenai menuliskan artikel ilmiah populer. Dan ketiga, kemudian sebab berikutnya yang ada di bab 3 ini, yang ada di D, E, dan F, akan dijelaskan oleh saudari saya, Ratna Sari. Pada saudari Ratna Sari, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kepada keluarga berikan kepada saya. Kita akan lanjut menjelaskan materi pada bab 3 yaitu tentang artikel ilmiah populer pada sebab cara menemukan data dalam menulis artikel ilmiah populer, mencermati langkah penulisan artikel ilmiah populer, dan membagikan kalimat perbandingan analogi melalui metodenya. Oke, langsung saja sebab bagian D yaitu cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Dalam menulis artikel ilmiah populer ini ada 3 cara. Yang pertama itu wawancara, yang kedua menggunakan kuesioner, dan yang ketiga membaca tulisan orang lain. Yang pertama, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap. Sebelum memulai wawancara, seorang penulis artikel ilmiah populer sebaiknya menentukan orang atau pihak yang akan diwawancarai. Yang kedua, menentukan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Dan yang ketiga, menentukan cara merekam hasil wawancara. Wawancara ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu tatap muka dan tidak tatap muka, seperti video call, telepon suara, ataupun lewat surat. Hasil wawancara dapat dicatat di buku atau direkam dengan alat perekam elektronik. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga etiket saat melakukan wawancara. Yang pertama, menyapa orang yang akan diwawancarai dengan panggilan yang tepat dan sesuai dengan latar belakangnya. Contohnya, selamat pagi Bu, atau selamat pagi Pak.
Yang kedua, memperkenalkan diri dengan bahasa yang baik dan memberikan informasi tentang diri secukupnya. Contohnya, saya bisa dari SMP 1 kelas 10C. Yang ketiga, menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginan melakukan wawancara dengan bahasa yang baik. Contoh, saya sedang melakukan survei dengan jumlah peserta didik SMP 1 yang suka membaca. Saya melihat banyak peserta didik SMP 1 yang sering datang ke perpustakaan untuk meminjam buku. Apakah saya boleh mewawancarai Bapak untuk mendapatkan informasi tentang hal itu? Berikutnya, cara mengumpulkan data yang kedua itu menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan sebuah informasi. Daftar pertanyaan disusun menggunakan kalimat yang mengandung kata tanya. Tetapi sebelum mengisi daftar pertanyaan kuesioner, kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama itu menentukan orang atau pihak yang akan mengisi kuesioner. Yang kedua, menentukan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Berikut adalah contoh kuesioner budaya membaca peserta didik kelas BGC. Berikutnya, cara yang ketiga itu membaca tulisan orang lain. Jika topik yang kalian pilih sudah pernah ditulis oleh orang lain, kalian dapat membaca tulisan mereka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Untuk menentukan data pada tulisan tersebut sudah tepat atau belum, kita dapat melakukan 3 langkah pemeriksaan. Yang pertama itu cermati data. Yang pertama itu cermati media tempat tulisan itu dimuat. Maksudnya, periksalah kredibilitas media tersebut. Tulisan yang dapat kalian gunakan sebagai sumber informasi hendaknya dimuat oleh media yang terpercaya dan sudah melalui pemeriksaan auditor. Yang kedua, cari data pendukung. Maksudnya, jangan hanya mengandalkan satu sumber saja. Carilah sumber lain agar kalian dapat membandingkan informasi yang kalian dapat. Yang ketiga, jika mengambil informasi dari tulisan orang lain, kalian harus mencantumkan sumber informasi tersebut dalam tulisan kalian. Berikutnya subbab bagian D, yaitu mencermati langkah penulisan artikel ilmiah populer. Langkah-langkah penulisan artikel ilmiah populer itu ada 5. Yang pertama itu tentukan topik artikel. Yang kedua, tentukan tujuan penulisan artikel. Berikut contoh topik dan tujuan penulisan artikel ilmiah populer. Oke, yang ketiga, tentukan cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, tadi ada 3 cara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang pertama itu wawancara, yang kedua mengisi kuesioner, dan yang ketiga membaca tulisan orang lain. Cara yang keempat itu tulis pendapat ahli berdasarkan informasi yang ditemukan. Contoh pendapatnya, anak yang gemar membaca memiliki banyak pengetahuan yang dapat membantu mereka meraih prestasi. Yang kelima, tuliskan artikel berdasarkan semua informasi yang telah ditemukan. Berikut contoh artikel dengan judul peserta didik kelas 7C sangat suka membaca buku. Berikutnya, subbab pada bagian F, yaitu membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Pertama, kalimat perbandingan yaitu membandingkan 2 hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan sifat secara langsung dengan kata kunci daripada, seperti, selaras, dibandingkan, dan sementara. Contohnya, kelasku jauh lebih bersih daripada kelasnya. Berikutnya, kalimat analogi. Kalimat analogi yaitu membandingkan 2 hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan dengan cara kiasan atau perbandingan tidak langsung dengan kata kunci bak, bagai, umpama, seumpama, dan laksana. Contohnya itu membicarakan fasilitas untuk peserta didik difabel cukup rumit, bak mencari jarum dalam pembelajaran. Yang ketiga, antonim. Antonim adalah kata-kata yang maknanya berlawanan. Contohnya, siang berantonim dengan malam. Contoh kalimatnya, peserta didik kelas 9 SMP Merdeka belajar siang dan malam untuk persiapan ujian akhir. Contoh kedua itu ada laki-laki berantonim dengan perempuan. Contoh kalimatnya, semua peserta didik
baik laki-laki maupun perempuan, menyemangati peserta didik difabel agar rajin belajar. Dan terakhir itu ada sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang maknanya sama atau mirip. Contohnya, kata menatap bersinonim dengan memandang. Contoh kalimatnya itu, peserta didik baru dengan huruf itu memandangku. Sama maknanya dengan peserta didik baru dengan huruf itu menatapku. Contoh yang kedua, bertemu bersinonim dengan berjumpa. Contoh kalimatnya, sampai bertemu minggu depan kata guru. Sama maknanya dengan sampai berjumpa minggu depan kata guru. Baik, saja materi dan dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan kepada kita semua mengenai ketiga subbab tadi yang di bab 3. Yang subbab pertama yaitu ada cara mengumpulkan data dalam aplikasinya, kemudian mencermati aplikasinya, dan yang terakhir perbandingan kalimat perbandingan analogi, sinonim dan antonim. Nah, kemudian kita lanjut pada bab terakhir. Di bab yaitu di bab 4 mengenai mengulas karya fiksi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri selaku ketua. Adapun subbabnya itu ada 2. Yang pertama itu mengenal karya fiksi, dan yang kedua, yang terakhir adalah menemukan unsur karya fiksi. Langsung saja kita masuk pada subbab yang pertama, itu mengenal karya fiksi. Nah, para orang biasanya menyukai cerita. Itu sebabnya karya fiksi terus ditulis. Karya fiksi juga sama dengan karya sastra. Karya fiksi atau sastra adalah karya hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran. Suharyanto 2005. Yurit dan Suara 2009 mendefinisikan karya fiksi sebagai cerita atau latar yang bersumber dari imajinasi. Meskipun karya fiksi adalah cerita rekaan yang bersumber dari imajinasi penulis, ada pelajaran penting di dalamnya tentang cara menghadapi masalah dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, kita dapat melihatnya dalam cerita pendek berikut ini. Oke, setelah kita mengenal karya fiksi, kemudian kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu menemukan unsur karya fiksi. Nah, saat membaca sebuah cerita atau cerita yang ditampilkan tadi, kita mungkin akan menyukai beberapa hal dalam cerita tersebut. Kita mungkin suka tokohnya, latar ceritanya, atau jalan ceritanya. Hal-hal yang kalian suka itu disebut unsur cerita. Unsur-unsur inilah yang membentuk karya tersebut. Cara penulis menuliskan unsur-unsur tersebut menjadi penentu bagus tidaknya sebuah cerita. Nah, adapun unsur-unsur cerita yang pertama tadi itu tokoh cerita. Tokoh cerita adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Tokoh cerita dibedakan menjadi 2. Yang pertama tokoh utama, dan yang kedua adalah tokoh pendukung. Kita dapat mengenali tokoh utama cerita dengan cermati hal-hal berikut ini. Yang pertama, tokoh utama itu adalah tokoh yang paling banyak muncul di sepanjang cerita. Kemudian yang kedua, tokoh utama itu tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Bila tokoh ini tidak ada, cerita itu pun tidak akan ada. Nah, contoh tokoh utama dalam cerita yang ditampilkan tadi yaitu Kotak Sulapamanko adalah tokoh utamanya adalah Randu. Hal ini karena cerita mengisahkan Randu. Tanpa kehadiran Randu, cerita tersebut tidak akan ada. Randu adalah tokoh yang paling sering muncul. Nah, sedangkan yang kedua tadi tokoh pendukung adalah tokoh yang mendukung alur cerita dari tokoh utamanya tadi yaitu Randu. Nah, kemudian yang kedua latar cerita. Latar cerita adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Kita dapat mengetahui latar suatu cerita dengan melihat nama-nama tempat dan waktu dalam cerita. Dalam cerita
kotak sulap Pamantong, peristiwa berlangsung di perpustakaan daerah. Kemudian unsur yang ketiga yaitu tema cerita. Tema cerita adalah unsur pokok dalam cerita. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia, tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang. Tema cerita pendek kotak sulap Pamantong adalah kekecewaan Ranu terhadap Pamantong. Kita dapat melihat dan menemukan tema suatu cerita dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan cerita. Bacalah keseluruhan cerita terlebih dahulu agar kita mengerti isinya. Kemudian yang kedua, mencermati paragraf pertama dan terakhir. Pokok pikiran biasanya diperkenalkan melalui konflik yang mulai dikenalkan penulis sejak paragraf pertama. Adapun paragraf terakhir merupakan tempat penulis menutup ceritanya dengan sebuah kesan atau peristiwa yang memberi makna. Contoh, perbuatan yang dilakukan tergesa-gesa membawa akibat buruk bagi orang lain. Kemudian unsur yang keempat adalah alur atau jalan cerita. Dalam karya fiksi, jalan cerita disebut juga alur atau plot. Alur berisi rangkaian kejadian yang dihadapi tokoh cerita dari awal sampai akhir. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia, alur adalah rangkaian peristiwa yang direka atau dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerempetan ke arah klimaks dan penyelesaian. Terdapat 3 macam alur cerita. Yang pertama, alur maju. Alur maju adalah alur yang diawali cerita kejadian masa kini dengan konflik datar pada bagian tengah, konflik makin menanjak dan diakhiri klimaks serta penyelesaian pada akhir cerita. Kemudian yang kedua, alur mundur. Alur mundur adalah alur yang dibuka dengan penceritaan kejadian masa lampau di awal cerita dan diselesaikan dengan konflik pada masa kini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada alur campuran atau maju mundur. Alur campuran atau alur maju mundur adalah alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Nah, kita dapat menggunakan cara kreatif berikut untuk mengenali urutan peristiwa demi peristiwa yang membentuk alur cerita. Cara kreatif ini disebut dengan pasca atau pada mulanya, selanjutnya, kemudian, dan akhirnya. Disingkat pasca. Kita dapat menemukan alur dengan pasca pada alur cerpen kotak sulap Pamantong berikut. Kita bisa lihat dari tabel berikut ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai subbab yang ada di bab 4 ini mengenai mengulas karya fiksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya selaku ketua menutup dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Except for that first night, the two kids